Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Sausendara Firdaus, dengan NIM 210108110047 dan Mutia Ghazani dengan NIM 210108110070 akan mempresentasikan mengenai masa 3 kerajaan besar. Perkembangan Islam pada masa 3 kerajaan Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam. 3 kerajaan tersebut adalah yang pertama Kerajaan Turki Utsmani, kemudian Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. 1. Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama mengenai pembentukan pemerintahan. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Utsman memerintah antara 1290 sampai 1326 Masehi. Utsman I meninggal dunia di tahun 1326 Masehi. Kemudian, ia digantikan oleh Orhan dengan masa pemerintahan dari 1326 Masehi sampai 1359 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Orhan banyak menaklukkan daerah-daerah lain seperti menaklukkan Azmir, Smyrna pada tahun 1327 Masehi, menaklukkan Tawasyanli pada tahun 1330 Masehi, menaklukkan Iskandar pada tahun 1338 Masehi, menaklukkan Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan yang terakhir menaklukkan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Setelah itu, Orhan digantikan oleh Sultan Murad I. Karena penaklukannya itu, wilayah kerajaan Turki Utsmani semakin luas, dan kerajaan tersebut telah memegang kunci lalu lintas yang menghubungkan kerajaan-kerajaan Serbia, Bulgaria dengan Bizantium di Konstantinopel. Pada tahun 1389 Masehi, Sultan Murad I digantikan oleh Bayazid I. Dengan masa kepemimpinan antara 1389 Masehi sampai 1403 Masehi. Di tahun 1393 Masehi, Bayazid memerintahkan pasukan untuk menyerang Bulgaria yang dipimpin oleh anaknya Sulaiman. Wafatnya Bayazid membuat putra-putranya berebut kekuasaan dan menjadi kekosongan kekuasaan. Pada akhirnya, Sultan Muhammad I dapat mengatasinya. Dia bekerja keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala. Muhammad I berhasil merebut wilayah kerajaan Turki Utsmani selama kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya, kemajuan peradaban kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini telah mencapai banyak kemajuan. Yang pertama, kemajuan dalam pemerintahan militer dan maritim. Wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani yang dimulai dari Asia, Afrika, sampai ke Eropa Timur berbatasan dengan 3 lautan yang telah mereka sumbangkan ke dunia Islam, di antaranya Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, sampai ke batas Sungai Danube. Dengan tiga lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Yang kedua, di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa Kerajaan Turki Utsmani, sekolah dan perguruan tinggi mulai didirikan. Selain itu, sastrawan yang menyelesaikan studi di luar negeri dan masyarakat
berusaha mendirikan perpustakaan. Yang ketiga, di bidang seni dan kebudayaan. Pada masa itu, kerajaan Turki membawa perubahan yang cukup pesat. Banyak tokoh penting yang muncul di bidang kebudayaan. Juga banyak yang bergerak pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, seni musik, dan pertunjukan. Yang keempat, di bidang keagamaan. Keagamaan masuk pada bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada masa ini, warga non-muslim tidak diwajibkan mematuhi hukum Islam, namun wajib mengikuti hukum kesultanan. Selanjutnya, Kerajaan Safawi Persia. Dalam pembentukan pemerintahannya, kerajaan ini berdiri pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Kerajaan Safawiyah berdiri dan Ismail sebagai raja pertamanya. Masa kemajuan kerajaan Safawiyah hanya ada di sekitar abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi. Sultan Ismail dengan masa pemerintahan 1501 sampai 1524 Masehi berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga seluruh wilayah Persia. Ia juga dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan pasukan Aka. Saat Sultan Ismail ingin menguasai daerah-daerah lainnya, terjadi persaingan segitiga memperebutkan kekuasaan untuk memimpin kerajaan Safawiyah. Kondisi ini baru dapat terselesaikan setelah Sultan Abbas I naik tahta. Pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Hizilbas dan membentuk pasukan baru. Kedua, ia membuat perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan berbagai syarat, yaitu syarat pertama, kerajaan Safawiyah menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Setelah kondisi pemerintahannya stabil, ia mulai berusaha mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1602 Masehi, pasukan kerajaan Safawiyah mulai menyerang Turki Utsmani, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad III. Dan pada kepemimpinannya itu, kekuasaannya itu melemah. Dan mereka berhasil menguasai daerah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kemajuan peradaban kerajaan Safawi Persia. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya di bidang politik saja. Kemajuan lainnya antara lain, yang pertama ada bidang ekonomi. Dimulai saat menguasai Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hal ini membuat kerajaan Safawi dapat menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping itu, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di bidang pertanian. Yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, Persia dikenal dengan bangsa yang berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang hadir di majelis istana yaitu Baha al-Dina al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang ketiga ada bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan. Juga diperindah dengan kebun wisata. Selain itu, juga ada dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, dan permadani.
Yang ketiga adalah Kerajaan Mughal dari India. Sejarah berdirinya Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meskipun bukan termasuk kesultanan pertama di India, tetapi Kesultanan Mughal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu. Kesultanan Mughal atau Kerajaan Moghul di India didirikan oleh Zahiruddin Babur yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Sementara khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah antara 1556 hingga 1605 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahan. Yang pertama adalah strategi dan kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh Zahiruddin Muhammad Babur, raja sekaligus pendiri Kesultanan Mughal. Di awal pemerintahannya, strategi yang digunakan adalah melakukan ekspansi besar-besaran sebagian wilayah India kecuali Sind. Masa pemerintahannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Yang kedua adalah Humayun. Ketika berkuasa, ia sempat mengalami kekalahan dengan Sher Shah di Kausa pada tahun 1539, sehingga Agra pun lepas dari tangannya. Akhirnya, ia melarikan diri ke Iran sekaligus meminta bantuan para raja Persia bernama Syah Tahmasp. Namun, Syah Tahmasp memberikan syarat kepada Humayun. Humayun pun menerima syarat itu sebagai sebuah strategi politik untuk merebut kembalinya kekuasaan di India. Selama awal-awal menjadi Raja Mughal, pemerintahannya tidak stabil akibat menghadapi banyak serangan dari musuh dan pemberontakan. Sehingga, Humayun lebih membangun strategi menghalau serangan musuh sejak naik tahta. Yang selanjutnya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Dalam ekspansinya, Raja Akbar berhasil menguasai Jundar, Jodhpur, Bata, Chittor, Ratanpur, Kalinjar, Kashmir, Tata, Orissa, Deccan, Baluchistan, dan Kandahar. Di antara kebijakannya yang terkenal adalah menghapus pajak bagi orang Hindu dan non-Muslim lainnya. Kebijakan itu dikeluarkan setelah menaklukkan Jodhpur dan Bata, hingga dia mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, yakni menyebarkan ajaran din ilahi. Ini merupakan ajaran Islam yang bercampur dengan keyakinan Hindu. Selanjutnya adalah Jahangir. Selama berkuasa di Mughal, Jahangir menaklukkan Mewar, Kangra, Biapur, Golconda. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dia halau. Di antara kebijakan Jahangir yang terkenal adalah mengembalikan agama kerajaan pada Islam, bukan lagi dinul ilahi. Ia membersihkan ajaran Islam dari bercampur dengan Hindu. Ia juga tidak membolehkan orang Hindu mencampur adukan ajarannya dengan ajaran Islam. Jahangir meninggal pada tahun 1627 di Bhimbar atau Punjab. Yang selanjutnya adalah kebijakan Shah Jahan. Tidak banyak daerah baru yang ditaklukkan di masa pemerintahannya. Ia lebih sibuk mempertahankan kekuasaan Mughal yang sudah ada. Satu-satunya jasa perluasan yang diraih oleh Shah Jahan adalah merebut kembali Kandahar, sebuah wilayah kekuasaan Persia di India yang berusaha direbut kembali oleh Jahangir. Shah Jahan adalah Raja Mughal yang secara peradaban telah menyumbang Taj Mahal sebagai simbol kejayaan dinasti Islam di India.
Yang terakhir ada Aurangzeb Alamgir. Banyak kebijakan mulia yang dilakukan oleh Aurangzeb. Dia menegakkan aturan-aturan Islam dengan ketat, melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya. Ia bahkan mengontrol langsung kewajiban sholat dan puasa bagi umat Islam, serta menerapkan jizyah bagi non-muslim. Semasa berkuasa di Mughal, Aurangzeb dapat menumbuhkan perekonomian rakyat sehingga Mughal menjadi kerajaan yang kaya. Akan tetapi pada masa pemerintahannya banyak pemberontakan yang terjadi. Tetapi semua pemberontakan itu memang pada akhirnya dapat dikalahkan oleh Aurangzeb. Tetapi Aurangzeb sibuk sehingga tidak dapat merencanakan ekspansi secara besar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.